Di semua pihak kita telusuri kebenarannya, kita runut kronologinya, kita konstruksi peristiwanya. Nah, sampai pagi tadi, sampai siang ini memang ada beberapa hal yang menurut kami semakin membuat terang bagaimana peristiwa ini berlangsung. Dan masalah pistol ya, sekarang begini Pak logikanya, pistol kayaknya udah tahu harganya berapa pistol mungkin ya. Laskar ini, pejuang-pejuang Islam ini sukarela Pak, dengan hati nurani, mau beli baju aja pakai nyicil, maaf aja Pak ya. Sekarang gimana bisa ada punya senjata seperti itu? Kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Siap-siap panas dingin. Diam-diam, Komnas HAM temukan fakta baru di TKP penembakan Laskar Front Pembela Islam. Saya sedikit tanggapi satu-satu, tapi singkat saja. Yang pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu, ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi, kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check untuk membuka tabir ini, kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiawan. Terkait kondisi jenazah saya lanjutkan, saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya, seperti itu. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyelidiki lokasi polisi menembak mati 6 Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Sejumlah temuan penting berhasil didapatkan. Komnas telah melakukan penelusuran sejak lusa kemarin. Lusa kami meminta keterangan dari FPI dan saksi. Sedangkan kemarin kami menyusuri TKP dan sekitarnya, kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Khairul Anam. Keterangannya saksi A, kami lihat di lapangan kayak apa kondisinya. Terus kami mendapatkan keterangan dari saksi yang lain. Kami uji di lapangan gimana kondisinya. Nah begitu ternyata ada yang sama, ada yang memang berbeda. Nah itu yang kami akan mendalami lagi dengan saksinya sehingga peristiwanya menjadi di tempat kejadian perkara. Pihaknya menemukan sejumlah fakta baru. Namun ia masih enggan membeberkan temuan itu kepada publik. Kenapa? Kemudian kalau dari kepolisian belum kami cek. Nah, kan ada voice note yang kemudian disampaikan kan? Ada voice note itu. Kecuali yang dari yang sudah beredar di media. Oke, baik. Karena kami beberapa hal penting untuk merekonstruksi peristiwa kami dapatkan, namun masih perlu pendalaman, ucapnya. Adapun keterangan dari pihak kepolisian, pihaknya masih menentukan waktunya. Setelah itu kami juga akan memanggil polisi untuk mendapatkan keterangan. Komnas HAM bisa bekerja juga sebaik-baiknya untuk mengungkapkan soal itu. Sampai saat ini misal kita tidak pernah tahu siapa petugas yang bertugas pada dini hari itu, Senin dini hari itu. Belum pernah kan? Belum terbuka ke publik. Kita juga belum tahu, apalagi tidak saya ya, sepanjang yang dapat saya ikuti, sependek yang dapat saya ikuti, 4 orang yang dikatakan berhasil menyelamatkan diri atau lari, kira-kira begitu. Yang sekarang dicari-cari petugas, karena masalahnya sepertinya mau digeser, bukan masalah tewasnya 6 orang Laskar FPI, tetapi masalah tindak pidana melawan petugas. Padahal yang lebih dari itu ada, yaitu tewasnya 6 orang Laskar FPI dengan luka tembak yang banyak.
di tubuh mereka masing-masing, ada juga luka memar dan ada juga kulit lecet yang mengindikasikan bahwa sepertinya ada penganiayaan sebelum mereka dihabisi atau setelah mereka dihabisi, atau setelah mereka ditembak atau setelah baku tembak. Jadi memang saya lanjutkan, saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, mengatakan polisi mempersilahkan Komnas HAM membentuk tim guna mendalami kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Baris Krim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Menurut Awi, hal itu merupakan bentuk pengawasan eksternal. Kami akan membantu terkait data yang dibutuhkan, katanya. Ia pun menegaskan bahwa selama ini kepolisian Indonesia telah bersikap transparan dalam berkoordinasi dengan Komnas HAM. Untuk mengungkap sejumlah kasus selama ini kami transparan kok, tuturnya. Seperti kita tahu, kronologi peristiwa ini simpang siur. Menurut keterangan polisi, aparat terpaksa menembak Laskar Front Pembela Islam karena berusaha menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan menurut pihak Front Pembela Islam, keterangan polisi itu tidak benar. Sebab para laskar lah yang diserang polisi, dan selain itu, Laskar Front Pembela Islam diklaim tak menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Adalah murid-murid dari guru-guru di FPI. Mereka biasa memang mengawal, tidak ada persoalan, dan mereka dalam pengawalan di standar FPI itu tidak pernah menggunakan senjata tajam, apalagi senjata api. Oke, kalau tadi Anda bilang mudah-mudahan titik terang, sinar terang akan segera kita dapatkan, entah dari tim Propam Mabes Polri atau dari Komnas HAM, atau jangan-jangan Presiden Jokowi tergerak untuk membuat tim khusus menyelidiki soal ini sambil kemudian menegakkan sebuah disiplin alat-alat negara.